Makin panas, merasa tak terima karena sudah dipermalukan oleh Arsy di depan umum hingga mukanya pucat sampai nggak ada darahnya para pemirsa. Rani Korgen pun memaksa Dimas untuk mempermalukan kembali dengan membawa para wartawan langsung di depan rumahnya Raja dan Arsy. Tapi apesnya, pada saat Dimas menjadi provokator dan sok-sokan peduli banget dengan Arsy, dia justru malah dirujak habis-habisan oleh Raja. Rasain lo, kagak tau malu banget sih. Ketahuan banget jomblo kagak laku lo mas. Gua masih kan udah punya suami, dimasuk kagak kantongnya. Mendingan lo gue jodohin sama tetangga gua sama Jasminah nih ada nih. Para penculik Dias mengancam Iqbal agar dia tidak membocorkan tentang kehamilan Rani. Awalnya Iqbal pun sempat dilema dengan keselamatan Dias. Namun sayangnya semua rencana busuk para penculik dan para Rani Korgen ini digagalkan oleh Iqbal. Tenang Mas Iqbal, kalau Mas Iqbal nggak mampu melayani para penculik, biarkan kita para netizen turun tangan menyelamatkan Dias. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Siapapun kalian yang nonton video ini, pokoknya doa saya terbaik buat kalian semua. Takbir, amin lah. Kita akan membahas trailer drama series Amka di episode 48. Cerita ini bermula dari sebuah cangkir yang dan gua minum. Nungguin ya. Sabar. Cerita ini berawal dari sebuah kejadian yang dimana pada saat itu Arsy sudah membuat malu Renata di depan umum. Dan saking malunya, muka Renata pun jadi pucat seperti ayam sayur yang 30 hari tidak laku terjual. Parah banget sih menurut gue. Dan Rani pun tidak terima ya dengan kejadian itu. Dia merasa kasihan sekali terhadap pakannya. Apalagi pada saat itu Arsy sempat membuat sebuah tantangan agar dirinya segera menemui Arsy dan juga Raja. Kalau misalnya Rani tidak datang menemui mereka, Arsy dan keluarga menganggap bahwa ini semua adalah kebohongan-kebohongan belaka. Atau mungkin fitnah-fitnah yang sengaja membuat rumah tangga mereka menjadi hancur. Tetapi justru sebaliknya teman-teman. Seandainya Rani datang menemui mereka, ini malah menjadi kesempatan buat Arsy dan juga Raja untuk membawa si Rani pelakor ini ke rumah sakit ya untuk dites DNA. Kemudian di situ akan terlihat bahwa itu anak Raja atau bukan. Dengan kejadian itu Rani pun semakin stres teman-teman. Ya semakin takut tidak bisa memiliki Raja. Apalagi Arsy saat ini semakin berani mencoba untuk berdiri di depan Raja untuk menghadapi mereka. Dan dia pun mengatur strategi yang menurut gua terbilang ekstrim ya rencananya. Apalagi saat ini Dias ini sudah tertangkap dan diculik oleh pihak mereka. Dengan mengandalkan itu dia yakin banget bahwa nanti dia bisa memaksa Raja untuk segera menikahi dirinya. Ya malum lah ya sekali lagi bahwa Rani ini kan sekarang sudah perutnya sudah semakin besar. Dia takut kalau kehamilannya justru semakin tidak jelas. Dia ingin segera dinikahi Raja. Cuman itu sih sebetulnya. Jadi wajar kalau rencana ini terbilang ekstrim teman-teman. Akhirnya Rani pun mencoba menginstruksikan Dimas untuk segera mempermalukan kembali, mempertekan kembali, membawa beberapa wartawan untuk langsung menggeruduk rumahnya Raja dan juga Arsy teman-teman. Lalu akhirnya apa yang direncanakan mereka pun terjadi. Tiba-tiba para wartawan datang ke rumah Raja dan juga Arsy. Seperti biasa, tujuan mereka adalah untuk mencari kebenaran tentang kehamilan Rani, teman-teman. Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh mereka untuk sengaja membuat mereka stres. Dan akhirnya, Raja pun mencoba untuk membubarkan mereka. Tapi sayangnya teman-teman, karena semuanya sudah direncanakan, tiba-tiba di belakang para wartawan pun ada sosok Dimas yang sok-sokan banget gitu ya, mencari perhatian dan peduli banget terhadap Arsy. Naas dan apes kembali terjadi oleh Dimas. Bukannya simpatinya mendapatkan respon dari Arsy, justru dia malah semakin dirujak oleh Raja dan semakin dibuat malu di depan wartawan. Dia menganggap bahwa dia sudah terlalu berlebihan untuk ikut campur urusan rumah tangga mereka. Apalagi pada saat itu Arsy sudah menjadi istri Raja, teman-teman. Udah ya, gue bilang juga apa, Dimas, mendingan lu daripada lo nyari Arsy gak dapet-dapet, mendingan sama tetangga gua tuh ada tuh. Di cerita lain teman-teman, kita tahu bahwa saat ini dia sudah diculik oleh Dimas. Dias pun disembunyikan di dalam sebuah mobil jeep tua yang pada saat itu digunakan oleh Dimas untuk menabrak Iqbal dan juga Dias teman-teman. Dan kebetulan sekali sekarang Dimas sudah tidak sendirian lagi teman-teman.
Dimas sekarang sudah mempunyai antek. Menurut gua dia jauh lebih berbahaya. Dia jago berkelahi dan juga jago melakukan kejahatan-kejahatan yang memang sering banget diintrusikan oleh Dimas, teman-teman. Dan kita pun juga tahu bahwa saat ini posisi Iqbal sedang mengejar si penculik tersebut. Dia berusaha mati-matian untuk menemukan di mana lokasi Dias. Secara tidak sengaja, akhirnya perjuangan Iqbal pun membuahkan hasil. Dia menemukan titik lokasi sembuhan para geng-geng penculik ini, teman-teman. Namun apesnya pada saat dia mencoba untuk membebaskan Dias, tiba-tiba muncullah satu antek dari Dimas yang mencoba untuk melawan Iqbal. Awalnya mereka sempat berkelahi, ya, baku hantam. Tiba-tiba sang penculik pun merasa kewalahan dengan kekuatan Iqbal, teman-teman. Akhirnya dia pun mengeluarkan senjata terakhir. Dia mengeluarkan foto dari dalam handphonenya dan dia pun mengancam kepada Iqbal agar dia tidak membocorkan tentang kehamilan Rani. Seandainya kalau Iqbal pada saat itu berani bocorkan tentang kehamilan Rani terhadap Raja, maka keselamatan Dias akan sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Iqbal pun kaget, teman-teman, bahwa semua ini sudah didalangi oleh Rani. Baik kejahatan dari awal semua terjadi kecelakaan, penabrakan, dan lain-lain, ternyata semuanya dilakukan oleh Rani. Dan akhirnya Iqbal pun menjadi dilema. Dia bingung harus berbuat apa. Akhirnya Iqbal pun sempat menuruti apa kata penculik karena dia sangat peduli dengan keselamatan Dias juga. Namun tiba-tiba rencana itu semua jadi gagal. Iqbal punya strategi yang sangat bagus yang bisa menggagalkan rencana-rencana busuk dari para penculik tersebut, teman-teman. Ini adalah alur cerita dari Tyler, ya, drama series AMKA. Mungkin tidak banyak yang gue bahas di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Gue Diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.